Oke, materi selanjutnya yaitu adalah peluang. Nah, peluang ini juga pastinya kalian itu sering banget menjumpai di soal-soal PK maupun soal di penalaran matematika dan lain-lainnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga di penalaran kuantitatif, penalaran umum itu akan ada juga. Jadi untuk memitigasinya, jadi yaudah nggak apa-apa lah ya, kalian belajar lagi untuk mengerjakan peluang atau tahu materi peluang, karena sebenarnya ini kan juga waktu SMA kan kalian udah dapet ya. Nah, peluang itu sebenarnya apa? Peluang itu adalah cara untuk mengukur kemungkinan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, peluang juga menunjukkan seberapa besar sih kemungkinan suatu hal itu terjadi. Jadi kayak kita tuh meramal, tapi meramal dalam tanda kutip ya, meramal dengan dasar matematika. Contohnya misalnya koin dilempar. Koin dilempar itu kemungkinannya cuma dua. Dia akan menunjukkan angka atau dia akan menunjukkan gambar. Nah, peluang di kehidupan sehari-hari itu contohnya yang pertama adalah lempar koin ya, seperti yang tadi udah aku sampaikan di sebelumnya ini. Untuk lempar koin, dia cuma ada dua kemungkinan. Kenapa kok bisa ada dua kemungkinan? Ya karena koin itu kan dia antara angka atau gambar. Jadi kemungkinan satu itu angka, kemungkinan dua itu gambar. Nah, untuk peluangnya, karena dia itu hanya ada dua kemungkinan, peluangnya itu 50% gambar dan 50% angka. Jadi peluangnya itu sama-sama setengah. Jadi sama besarnya. Nah, selanjutnya ada peluang lempar dadu. Nah, kalau lempar dadu dia berbeda dengan lempar koin, karena kalau lempar koin kan dia hanya ada dua sisi. Nah, kalau lempar dadu dia ada 6 sisi. Ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan juga untuk setiap dadu dia punya kemungkinan yang sama. Jadi semuanya juga punya kemungkinan yang sama, maupun angka 1 maupun menunjukkan angka 2 dan seterusnya, dia sama-sama punya peluang yang sama. Nah, kalau misalnya nih contohnya peluang angka 4, itu kan kalau angka 4 sendiri itu kan hanya ada satu sisi. Hanya ada satu sisi yang menunjukkan angka 4 dari ke-6 sisi. Nah, peluangnya ya udah berarti peluangnya itu 1 dari 6. Atau bisa kita tulis 1/6. Karena cuma satu sisi yang menunjukkan angka 4 dan total sisi dari dadu itu ada 6 sisi. Jadi bisa kita tulis kemungkinannya itu adalah 1 dari 6 atau peluangnya itu 1/6. Nah, sama halnya kalian kan pasti sering tuh lihat-lihat di web PTN itu tentang persaingan tiap jurusan atau keketatan tiap jurusan PTN. Kalau kalian melihat datanya itu misalnya 1/300. Atau peluangnya bisa kita tulis juga peluang lolos itu 1/300. Maksudnya 1/300 itu apa? Jadi ada satu orang lolos tiap 300 orang. Nah, kalian kan pastinya ketika melihat itu kalian juga akan membandingkan misalnya jurusan A itu tingkat keketatannya adalah 1/625. Terus kalian juga melihat jurusan B. Ternyata jurusan B itu peluangnya untuk lolos adalah 1/100. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, kira-kira peluang lolos yang lebih besar itu antara jurusan A atau jurusan B? Pastinya kalian akan
menjawab jurusan B. Kenapa kok bisa jurusan B? Karena peluang lolosnya itu adalah 1 orang lolos tiap 100 orang. Sedangkan kalau jurusan A, dia 1 orang lolos tiap 625 orang. Berarti kan itu sangat-sangat ketat ya, sangat-sangat ketat, sehingga untuk peluang lolos lebih besar itu adalah jurusan B. Jadi ini adalah kegunaan peluang yang mungkin kalian itu nggak sadari bahwa kalian itu sedang menghitung peluang, tapi kalian itu nggak sadar. Semoga bermanfaat.